Dia menjadi sangat marah. Dia sangat tidak menyukaiku. Dia sangat membenciku. Jika dia membencimu, jadi mengapa kamu lari ke arahnya? Aku mencintainya. Bapak Nur Muhammad. Mengalahkan dia dan memukulinya sampai hal cinta ini terjadi, tidak keluar dari pikirannya. Bawa dia. Faites vous abonner à notre chaîne et montrer votre amour. Tunggu. Sudah cukup, Tuan Sei. Tidak ada kesalahannya, kecuali cinta. Maaf tapi, mencintai bukanlah suatu kejahatan. Buatlah dia, beri dia susu. Ayo Tuan Sei. Dan tidak bisa berbuat lebih buruk lagi di telepon kantor saya. Ayo pergi Wali. Maka aku bersumpah padamu untuk tetap tersenyum seperti ini. Dia dipukuli di depan ayah dan Imran Mugis. Wali sedang membuat videonya. Dia akan menunjukkannya padamu. Lihat Tuan Sei, saya belum membuat Fir untuk amannya. Karena aku tahu masalahnya tidak terlalu serius. Menurut Anda masalah ini tidak terlalu serius? Tidak, aku tidak bermaksud seperti itu. Masalah yang datang ke kantor polisi dan diselesaikan, tetap di sini. Jika saya akan melakukan Fir, ketika dia dibawa ke pengadilan, dia akan dibebaskan dengan jaminan. Lalu mereka akan memberikan tanggal. Kamu harus pergi. Dia juga harus pergi. Itu akan sangat tidak sopan. Mengapa aku harus dipermalukan? Apa yang terjadi di kantor polisi? Selain kalian berdua tidak ada yang tahu. Berarti tidak masalah. Tetapi, apapun yang akan terjadi di sana, 50,60 orang akan mendengarnya. Dan jika di suatu tempat, akan ada pers, seluruh kota akan mendengarnya. Bahkan setelah begitu banyak trauma dia tidak takut untuk mengatakan itu. Dia mencintai putrimu. Dan hal yang sama akan dia katakan di pengadilan. Dan akan ada banyak sekali, mungkin 10. Seperti saya, siapa yang akan memegang hati mereka? Itulah sebabnya Tuan Sei saya katakan, biarkan dia pergi, bebaskan dia. Jika dia melakukan kesalahan lagi, kita akan menemuinya. Aku juga akan melepaskan tanggung jawabmu. Oke baiklah, itu tanggung jawab saya. Tinggalkan dia paman. Dan itu cukup hukuman untuk satu pukulan. Jika dia memiliki cukup ego, dia tidak akan datang lagi. Bagaimanapun, nyalakan Bluetooth Anda lalu kirimi saya video. Oke. Bagus. Tinggalkan si pengecut itu. Selamat tinggal.
Dengarkan Ganihan. Ya, Pak. Ini, pria yang memakai celana kemeja. Apakah kamu ingat wajahnya? Sangat. Suatu hari bawa dia ke sini karena alasan apapun. Dan memukulinya berkali-kali tanpa memberitahuku. Baiklah Tuan, kami akan meminta maaf nanti. Baiklah Tuan. Satu menit. Datang. Bangun. Pergi ambil itu. Suruh dia duduk di sini. Kerja bagus. Baiklah, kita diam saja. Tinggalkan saja. Oh, tunggu. Biarkan aku mendengarkannya, dia berkata. Bagaimana Anda kenal Zulaiha? Dan apa kesalahan Zulaiha dalam pertemuan hari itu? Itu bukan salahnya. Aku melihat dia pergi ke suatu tempat. Aku berlari dan menghampirinya. Dia marah melihatku. Dia sangat tidak menyukaiku. Dia membenciku. Jika dia membencimu maka, kenapa kamu lari ke arahnya? Karena aku mencintainya. Bapak Nur Muhammad. Berikan aku ponselnya selama 2 menit. Biarkan aku menunjukkannya pada Zulaiha. Tunggu, jangan menanyakannya sekarang. Lihat videonya. Mereka telah memukulinya. Lihat saja dia. Dia ternyata lemah dari dalam. Dia berteriak setelah dipukul. Siapa yang melakukan itu? Dia jatuh cinta pada Zulaiha Nur Muhammad. Sekarang hadapi hukumannya. Dipukuli seperti laki-laki. Lihat ini. Hei, lihat saja. Jangan tunjukkan itu padaku. Kenapa kamu tidak ingin melihat? Lihat apa yang terjadi pada anak laki-laki seperti ini. Kata-katamu ternyata sepenuhnya benar. Dipukuli dan dilupakan. Lihatlah itu. Apa yang dia katakan. Memberitahu. Bagaimana Anda kenal Zulaiha? Seberapa besar kesalahannya pada pertemuan hari itu? Itu bukan salahnya. Aku melihat dia pergi ke suatu tempat. Jadi aku berlari ke arahnya. Dia menjadi sangat marah. Dia sangat tidak menyukaiku. Dia sangat membenciku. Jika dia membencimu maka, mengapa kamu lari ke arahnya? Karena aku mencintainya. Bapak Nur Muhammad. Mengalahkan dia dan memukulinya sampai hal cinta ini terjadi. Tidak keluar dari pikirannya. Bawa dia. Apakah itu menyakitkan?
Ya, Apakah itu menyakitkan? ya. Jangan takut. Kamu akan baik-baik saja. Kamu akan mendapatkan sup dan obatnya. Maka kamu tidak akan merasakan sakit lagi. Tidak. Itu akan tetap di sana. Kenapa itu akan terjadi? Aku di sini. Dan dia ada di sini, teman kamu. Dia pergi membawakan obat untukmu. Kamu akan baik-baik saja sampai pagi. Kamu tidak akan mengerti. Jangan katakan kata-kataku padaku. Kamu tidak akan mengerti ini. Halo, Siapa ini? apakah kamu Madeha? Ya, Saya Zulaiha. Bisakah kamu mendengarku? Kamu terkejut. ya. Kamu seorang gadis, Madeha. Kamu tahu hati gadis kita. Juga tenggelam dalam penderitaan musuh. Musuh Anda mungkin sedang menunggu telepon Anda. Tidak, tidak. Aku tidak akan berbicara padanya. Kapan aku bilang untuk bicara padanya? Ini sudah cukup baginya. Kamu mengambil namanya dan berbicara dengan orang lain. Kamu tidak mengerti aku. Mereka sudah memukulinya berkali-kali. Saya sudah melihat videonya. Siapapun yang melihat video ini bisa merasa buruk. Kamu sudah melihat videonya. Aku sudah melihatnya. Dia berteriak dan jantungku berdebar kencang. Apakah dia bersamamu? Dia ada di rumah kita. Dia tidak dalam kondisi yang memungkinkan untuk pergi ke rumahnya sendiri. Aku sedang membuat sup untuknya. Dan saudaraku sudah pergi berobat. Dia akan baik-baik saja dalam 2,3 hari. Katakan pada ayahmu, bersiaplah. Jika dia melihatnya kali ini, kalahkan dia lebih banyak lagi. Kalahkan dia baik cinta padamu keluar dari dirinya atau dia kehabisan napas dan meninggal. Aku tidak menginginkan Madeha ini. Ini bukan salahku dalam hal ini. Aku tahu. Yang salah selalu orang yang sedang jatuh cinta. Itulah mengapa aku mengatakan, minta dia untuk tidak jatuh cinta. Betapa anehnya itu. Apa yang aneh? Hati adalah milik kita. Tapi kami tidak memiliki kewenangan atas hal itu. Kebenarannya adalah jika pikiran melakukan cinta, Yusuf tidak akan pernah melakukan hal itu padamu. Haruskah aku beritahu padanya kalau kamu menelpon? Bahwa kamu melihat videonya, dan merasa buruk? Tidak, tidak, jangan sebut namaku. Tidak tahu bagaimana dia akan bereaksi. Kamu tidak berpikir apa yang akan aku asumsikan. Apa yang akan Anda asumsikan? Aku akan menutup teleponnya. Supku harus sudah siap. Mendengarkan. Ya, Kirimi aku SMS saat dia baik-baik saja. Tulis saja oke, aku akan mengerti. dan jika dia berteriak maka itu terasa sakit. Yang tidak bisa dilakukan dengan minum obat dan makan sup. Aku baru saja memberitahunya padanya sebelumnya. Jangan takut. Semuanya akan baik-baik saja. Jika kamu akan minum obat dan makan sup, kamu akan baik-baik saja. Kamu tahu apa yang dia katakan. Apa? Rasa sakitnya akan tetap ada. Apa yang terjadi? Ponsel siapa ini? Aku tidak bisa memberitahumu namanya. I'm not allowed. Supnya harus mendidih.
Melihat teleponnya dimatikan, berarti dia tidak pernah melakukan hal ini. Sekarang jam 1 pagi. Kapan dia pergi? Jam 1 siang. Sudah 12 jam. Pergi dan periksa di rumah Daje. Ya, aku juga berpikir hal yang sama. Oh, itu teleponnya. Yusuf, kamu ada di mana? Kenapa teleponmu dimatikan? Selama 12 jam terakhir Anda berada di luar rumah. Dan berapa jam teleponmu mati? Tahukah kamu kami sangat khawatir. Kamu ada di mana? Aku mematikan teleponnya. Kami sedang bekerja. Cepat pulang. Aku tidak bisa datang. Apakah kamu di tempat Daje? Ya, Lalu lakukan sesuatu, ambil barangmu dari sini. Dan tetaplah di sana, di tempat Daje. dia pasti mengatakan ini padamu. Hentikan sampah. Dia bilang, pergi dan temui dia. Dia akan berada di rumah Daje. Lalu beritahu dia aku ada di sana. Apakah kamu sudah makan? Aku sedang minum sup. Minum sup? Mengapa minum sup? Kenapa kamu khawatir? Tidak. Tapi kamu tidak pernah memilikinya di rumah. Ayah, ini sup bukan obat. Oke. Pulang ke rumah ketika sudah selesai bekerja. Dan jangan melakukan pekerjaan yang membuat Anda harus keluar rumah sepanjang malam. Oke, baiklah. Apa yang dia katakan tentang saya? Jangan menganggap serius perkataannya. Itu akan memakan waktu. Dia akan mendengarkanmu. Pergi, panggil Zulaiha. Apakah sarapan sudah siap? Ya, Apakah ayah ada di sini atau pergi ke rumah bibi? dia memanggilmu. Saya telah dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sedang memikirkan sesuatu hari ini. Di negara yang demokrasinya berkuasa, tidak seharusnya ada pernikahan sepupu. Tanyakan kenapa? Mengapa? Pernikahan sepupu mendukung komunisme. Dan semua orang tahu bahwa sebagian besar kerusakan demokrasi disebabkan oleh komunisme. Ketika orang tidak menikah dengan orang di luar keluarga, jadi mereka tidak mengeluarkan suara dari komunitas mereka. Itulah mengapa kita tidak maju. Hentikan sampah dan lakukan sarapanmu. Aku mengatakan kebenaran. Setiap kali kita berbicara tentang pernikahan di luar keluarga, kami mengatakannya dengan polos. Kami tidak memberikan proposal kepada orang asing. Sekarang kau katakan padaku, ayah, bagaimana bisa seorang muslim mengatakan muslim lain sebagai orang asing? Itu tidak mungkin. Afia menyuruhnya diam dan menyiapkan sarapannya. Bagaimana saya bisa sarapan? Hal ini telah menyentuh hatiku. Aku tidak akan menikahi seorang muslim seperti itu. Siapa yang menganggap muslim lain sebagai orang asing? Kalau begitu aku akan memberitahumu terakhir kali di depan semua orang. Kamu hanya akan menikah dengan Imran Mugis. Jangan pikirkan orang lain selain dia. Dalam demokrasi, Anda memberikan suara sesuai keinginan Anda sendiri, kandidat pilihan Anda. Dan aku juga memberitahumu, Imran Mugis bukan kandidat saya. Apa perilaku ini? Bagaimana kabarmu dengan ayah? Hak yang kamu miliki atas ayah. Aku juga benar. Jika hatiku tidak setuju pada sesuatu, maka aku akan tanya ayah, tidak setuju. Anda juga harus mengingat, kamu adalah saudara laki-lakiku. Kamu adalah waliku. Kamu juga harus mendengarkan. Walimu telah memberikan pesan kepada bibi kami. Kamu hanya akan menikah dengan Imran Mugis. Taruh lidahmu di mulutmu. Tidak ada yang melihatnya, saudaraku. Tapi ketika rasa sakitnya sangat dalam, semua orang melihatnya. Ibu, katakan padanya. Dia akan membuat keributan di rumah.
Kamu pergi dan menemui ayahmu. Aku akan menanganinya. Kamu benar, Zulaiha. Tapi hati-hati. Beberapa umat muslim lainnya juga masuk dalam filosofi Anda. Jaga mereka. Tidak, tidak. Kamu tidak memikirkannya. Kamu menepati janjimu. Ini semua terjadi karena ibumu. Ya ayah, aku tahu. Maka ingatlah satu hal. Jika hal ini terus terjadi, rumahmu juga akan hancur. Ayah rumahku? Kamu tidak akan mendapatkan Tehmina. Dan bagaimana kamu bisa mendapatkannya? Jika kamu menarik kembali perkataanmu, bagaimana dia akan memberikan putrinya padamu? Kita seharusnya tidak menetapkan tanggal untuk minggu depan. Lalu tanggal berapa seharusnya? Apa masalahnya pada hari Minggu besok? Setelah kepergiannya, kita seharusnya sudah mempersiapkan resepsi. Kamu benar. Wali kamu tidak akan pergi ke showroom mulai hari ini. Kenapa ayah? Apakah kamu memperhatikan perilakunya? Tetap di rumah awasi. Oke. Dan berhati-hatilah. Dia seharusnya tidak keluar rumah sebelum hari Minggu. Kamu baru saja melihat. Bahkan jika ibumu datang di antara keduanya, lalu bilang itu perintah ayah. Kamu jangan khawatir ayah. Pesanan saya cukup untuk Zulaiha. Dan ini, Ali Hamzah. Apa yang harus dilakukan dengannya? Apa yang harus dilakukan? Kirim dia kembali. Memintanya untuk kembali dan melakukan pekerjaannya. Aku berteman dengannya sekarang. Aku tidak akan terlihat baik jika mengatakan ini. Dia bukan temanmu. Dia di sini untuk memasang jaringnya. Ibunya sedang menanyakan Zulaiha. Itu aku tahu. Tapi aku sudah mendengarnya. Dia telah mengambil namanya. Dia meminta Hajrah. Apa? Dia bahkan sudah membicarakan hal ini dengan ibu. Apa kata ibumu? Dia bilang, "Oke, aku akan memikirkannya." Apakah Anda memiliki keberatan? Imran Mugis menikah dengan Zulaiha. Setelah itu aku tidak keberatan. Itu akan terjadi. Ya, itu akan terjadi. Jika aku sudah mengatakannya, maka itu akan terjadi. Tapi kamu tetap sangat berhati-hati. Ketika gadis-gadis menyukai ini, keluar dari kendali, maka keluarga akan terpecah belah. Dia sedang berbicara tentang demokrasi. Biarkan dia melakukannya. Itu bahkan tidak ada di negaranya. Bagaimana sebuah keluarga bisa memilikinya? Ketika kamu meminta Yusuf untuk pulang ke rumah tadi malam, apa yang dia katakan? Anda telah menanyakan hal ini kepada saya 2 kali sebelumnya malam ini. Berikan jawaban. Jelas sekali, dia tidak bisa datang. Ini berarti dia pasti sedang bekerja. Dia juga mengatakan bahwa dia sedang bekerja. Apa yang terjadi padamu, Nudrat? Mengapa kamu bertanya seperti itu padaku? Jelas jika dia tidak bisa datang itu berarti dia sedang bekerja. Oke, jadi kapan kamu bilang padanya bahwa kamu tidak pernah makan sup di rumah? Apa jawabannya saat itu? Ya Tuhan, apa masalahnya? Kamu bertanya padaku 2 kali di malam hari tentang sup. Aku bertanya 2 kali agar kamu mengerti. Tapi kamu bahkan tidak peduli untuk mengerti. Dia sedang dalam masalah wajah. Apa maksudmu? Ayo nak, mobil van kamu sudah sampai. Selamat tinggal ibu, selamat tinggal ayah. Selamat tinggal. Anda. Apa yang sedang Anda coba katakan? Dia bilang dia tidak bisa pulang malam ini. Berarti dia tidak bisa berjalan dan minum sup pada jam 1 dini hari. Dia telah terluka. Apa? Pergi dan tanyakan padanya.
Aku bilang padamu ini benar. Tapi mengapa kamu berpikir seperti itu? Aku bukan ibunya Wajih Ahmed, tapi aku seperti seorang ibu. Pergi cari tahu. Dia bersembunyi dari kita karena malu. Ayo duduk di sini. Oh tidak, kawan. Daje, aku harus pergi. Aku harus pulang. Duduk. Duduklah sejenak dan pikirkan apa yang akan Anda lakukan. Katakan saat kamu pulang, ayahmu akan sangat marah melihatmu seperti ini. Dia akan datang untuk membalas dendam. Aku harus memberitahu ayah. Aku tidak akan bisa bersembunyi darinya. Awalnya aku berpikir jika aku sembuh di malam hari, mereka bahkan tidak akan tahu, tapi aku bahkan tidak bisa berjalan. Oke, katakan padaku apa yang akan kamu katakan. Aku tidak akan berbohong, tapi aku akan mengatakan padanya bahwa kamu harus mengendalikan amarahmu. Dia tidak bisa bersaing dengan mereka, mereka sangat kuat. Ayo pergi. Ayo kita pergi. Assalamualaikum. Salam sejahtera, Paman. Selamat datang, Yusuf. Kamu tidak bisa berjalan. Itulah suara Sub pada pukul 1 malam. Apakah kamu terluka? Siapa yang melakukan ini? Berikan dia dukungan. Bawa dia ke skuterku. Ayo kita pergi. Paman mau minum teh? Pertama, beritahu aku alasan Subnya. Aku akan minum teh nanti. Maaf. Karena bajingan itu, kamu juga dimarahi. Saya akan datang dan minum teh lagi. Omong-omong, jangan biarkan anak laki-laki seperti itu masuk ke rumahmu. Tetaplah diberkati. Sekarang beritahu aku, saya telah melakukan sesuatu yang berbeda. Tapi perang belum berakhir. Itu aku tahu. Maka Anda juga harus tahu bahwa Anda berada di bawah pengepungan musuh. Wali tidak akan pergi ke showroom sampai minggu depan. Dia akan melakukan gatekeeping dan hancurkan orang yang akan berkhianat. Apakah kamu tahu, ketika hal ini terjadi, ketika seorang gadis jatuh cinta pada seseorang, dan dia siap bermain dengan martabat keluarganya. Tapi takdirku justru sebaliknya. Bagaimana? Aku tidak sedang jatuh cinta dan aku juga tidak akan bermain dengan martabat keluarga. Jadi sekarang, apa pidato di meja sarapan? Itu adalah sudut pandangku. Ayah tahu bahwa dalam rencanaku aku tidak akan biarkan siapapun menghancurkannya. Kasusmu tidak berlawanan. Itu otakmu. Ketika kamu tidak mencintai seseorang, jadi bagaimana kamu akan memperjuangkan hakmu? Kamu tidak tahu kemana kamu harus pergi. Aku sudah menelepon Madiha. Apa? Jadi kamu tahu kemana kamu harus pergi? Oh, tidak. Aku beritahu kamu seperti itu saja. Setelah melihat videonya, aku merasa sangat buruk, menelepon dan mengatakan, saya tidak senang dengan kejadian tersebut. Dia pasti senang mendengarnya. Dia tidak tahu tentang hal itu. Aku meminta Madiha untuk bersumpah. Jangan beritahu dia tentang telepon itu. Sangat bagus. Tetapi, mengapa kau menaruh namanya pada orang yang merasa dirinya benar? Aku lupa memberitahumu hal ini. Aku baru ingat jadi kupikir, kukatakan padamu. Dia pasti sudah lupa semua rasa sakit dan lukanya. Dia pasti sangat bahagia. Lagi, aku bilang padamu bahwa Madiha berjanji padaku, bahwa dia tidak akan memberitahunya. Baik sekali Zulaiha. Kamu bilang pada orang sakit untuk tetap di sana, dan bertanya kepada tetangga bagaimana kabarnya. Ketika dia menjadi sadar apa yang dia tanyakan. Oh iya, dia bertanya namamu Zulaiha?
Dan ketika kamu menjawab ya namaku adalah Zaulaiha. Lalu dia berkata, namaku Yusuf. Saya dapat mendengar dia tertawa. Pergi dan periksa, kenapa dia tertawa? Ok, baiklah. Siapa namanya? Zulaiha. Aku bertanya nama ayahnya. Aku tidak akan memberitahu. Oke, Saya akan bertanya ke kantor polisi. ini bukan kantor polisi, dan aku bahkan tidak akan memberitahumu tentang kantor polisi. Berarti aku juga harus tetap merasakan sakit seperti lukamu. Ayah sembuhkan lukamu. Karena kita tidak bisa melawan mereka, mereka sangat kuat. Lalu kau bersumpah padaku bahwa kamu tidak akan pernah pergi ke sana. Lupakan aku. Mereka tidak bisa melakukan apapun padaku. Kamu pikir lebih kuat dari mereka. Siapa yang berkuasa di hadapan cinta? Apakah gadis itu mencintaimu? Lalu apa kekuatan dalam cinta? Kamu menganggap dirimu seorang kekasih, dan mereka pasti menganggapmu anak nakal. Semua orang mengira kekasih itu anak nakal pada awalnya, dan aku tidak peduli. Kamu harus merawatnya. Kamu harus peduli karena gadis itu. Tapi jika dia tidak mencintaimu, sehingga kamu mengejarnya dan berbicara tentangnya, akan membuat namanya menjadi buruk. Jika kamu mencintainya dengan tulus, jaga nama dan martabatnya. Jaga itu. Kalau tidak, aku tidak akan percaya kalau kamu mencintainya. Aku sudah membuat supnya. Jika Anda tidak keberatan, aku akan mengatakan bahwa ayahmu benar. Minum supmu. Ya, Anda benar. Tapi katakan padaku dengan jujur, apakah ada alasan di baliknya? Apa yang mungkin menjadi alasannya? Nikah juga dilakukan selama 4 tahun sebelumnya. Apa salahnya melakukannya 4 hari yang lalu? Aku akan berpikir untuk menyelesaikan masalah ini saja. Lanjut ke yang berikutnya. Dia masih belum setuju. Dia akan melakukan hal ini di pihak Afia. Tapi jika semua ini terjadi pada hari pernikahan, jika dia mengatakan hal ini di depan Maulvi Sahib, kita akan dipermalukan. Tidak akan terjadi hal seperti ini. Oke, dia bersikap tegas karena Afia. Tapi dia tidak akan pernah mengatakan tidak. Kamu yang memutuskan. Lusa dia juga akan bilang iya. Oke, aku bilang iya. Tapi apa yang akan kamu lakukan dengan kartu yang tertulis di atasnya? Pernikahannya hari Minggu jam 7? Oh, kakak. Apa yang harus dilakukan orang dengan pernikahan? Mereka akan senang mendapatkan makanan lebih awal. Oke, baiklah. Saya menyetujuinya. Imran Mukes. Masuklah dan lihat apa yang dikatakan pamanmu. Oh, tunggu dulu kakak. Mari kita putuskan hal selanjutnya. Ya, Ibu. Oh, kamu pergi. Aku akan meneleponmu lagi. Ok, baiklah. Ya, beritahu. Apa berikutnya? Saudari, aku sedang mengatakan itu. Pernikahan saya dan Busra. Sudah memakainya Kamis. Kenapa Kamis? Jam 10 hari Rabu. Bahkan pada saat Afia Anda sangat terburu-buru. Oh, biarlah pada hari Rabu. Senang? Iya kakak.